Shalom, selamat sore wanita pilihan Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada sore hari ini kita bersama-sama lagi menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, di mana kita bisa bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena kita yakin dan percaya tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita juga yakin dan percaya bahwa kekuatan Tuhanlah yang bisa menjadikan kita bisa berjalan di dalam situasi pandemi seperti ini. Pada sore hari ini renungan terambil judul yaitu Hiduplah Sabar. Mari kita baca di dalam Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Bapa. Kami wanita pilihan Allah merasakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami masing-masing. Dalam situasi pandemi yang seperti ini, kami membutuhkan kasih anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami masing-masing. Bapa kami yang baik, ajar untuk kami bisa menanti jawaban doa. Dan kami terus bertekun dalam doa dan menyerahkan segalanya dalam tangan-Mu yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Amin. Ibu wanita pilihan Allah yang dikasih oleh Tuhan, di zaman sekarang seperti ini ya, sungguh semua orang menyukai semua yang serba instan, semua yang serba cepat. Dalam hal makanan saja orang lebih senang dengan makanan-makanan instan yang cepat saji. Kita tidak usah membuat bumbu, kita tidak usah repot-repot memasak, hanya tinggal memasukkan dan memberi bumbunya dan itu sudah jadi. Dan dalam hal bekerja pun seperti itu. Semuanya ingin pekerjaan yang serba cepat, serba hebat. Ingin cepat dapat gaji yang banyak, ingin cepat naik jabatan, ingin cepat punya posisi yang tinggi. Padahal semua yang instan itu tidaklah baik. Karena semua itu harus mempunyai dan melalui proses-proses benar. Ibu-ibu wanita pilihan Allah yang dikasihi Tuhan, punya kesabaran itu adalah sebuah ujian iman. Makanya kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Saat dihadapkan pada situasi atau keadaan yang sulit, apakah kita punya kesabaran untuk menantikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing? Ataukah kita kadang bisa kehilangan kesabaran, lalu berpaling dan dari Tuhan dan mencari pertolongan-pertolongan yang lain yang tidak di dalam Tuhan? Kesabaran itu adalah salah satu buah roh yang memang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Yang percaya akan Tuhan harus memiliki buah roh ini. Salah satunya itu kesabaran. Di dalam Galatia 5 ayat 22 ya Bunda bisa baca sendiri. Memang tidak mudah bagi kita semuanya untuk punya kesabaran, untuk tetap bersabar di dalam menghadapi situasi atau masalah yang ada, misalnya dengan anak-anak kita yang nakal, dengan mertua yang cerewet, dengan ipar-ipar yang selalu ingin mengganggu kita misalnya. Kita memang harus terus sabar dan sabar. Bahkan seperti saat ini ya, kita disuruh bersabar, tidak boleh mudi, dilarang mudi, kita tidak boleh bertemu dengan orang tua. Mungkin yang orang tuanya di luar kota, kita tidak boleh bertemu. Seperti saat ini saya biasanya tinggal di Kudus, tapi karena suami tidak boleh pulang ke Kudus, akhirnya kami yang ada di Jogja menunggu suami di Jogja. Ini juga salah satu ujian bagi kita semuanya. Kita bagaimana? Ya harus sabar. Kita mentaati karena perintah pemerintah itu juga adalah dari Tuhan juga. Kita juga harus taat akan aturan pemerintah. Kita tidak boleh melanggar. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, sabar. Kita nanti ada tiba saatnya kita bersumbu dengan keluarga. Sabar. Emang enak Bu bilang sabar. Coba kalau ibu sendiri yang ngalamin, kadang orang begitu, sabar, enak ngomong sabar. Tapi itu adalah janji Tuhan. Kita harus sabar, harus tetap tekun dalam doa. Kita harus butuh pertolongan Tuhan. Tekun
tekun untuk menanti jawaban Tuhan ya Bunda ya. Ibu-ibu yang dalam Tuhan, bahkan kita tuh harus terlebih bersabar di dalam menantikan jawaban doa itu dari Tuhan. Bersabar menantikan janji-janji Tuhan untuk bisa janji-janji itu digenapi di dalam hidup kita masing-masing. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu tidak pernah sekalipun membohongi kita, tidak pernah sekalipun mengingkari janjinya. Maka ibu-ibu yang dikasih Tuhan, pegang eratlah janji Tuhan itu. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Menantikan sesuatu yang kita harapkan itu terkadang itu ngerasa sangat menjenuhkan, lama, sangat membutuhkan kesabaran yang ekstra sekali. Oleh sebab itu kita harus belajar melatih diri bagaimana menjadi orang yang sabar di dalam segala situasi. Apapun masalah kita, apapun yang menjadi problema di dalam rumah tangga kita, apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup kita, tetaplah sabar, tetaplah bertekun dalam doa. Janji Tuhan pasti akan tergenapi. Jika ada sesuatu masalah, sabarlah, tetap tekun berdoa. Jangan cari alternatif lain seperti yang orang-orang dunia itu cari. Contohnya apa Bu Lile? Contohnya main dukun, cari ke paranormal. Apa sih jawabannya? Apa sih aku kok kepengen ini kok tidak bisa kami terima terus ya gitu ya. Contohnya seperti itu. Jangan. Karena yang instannya seperti itu nanti ke belakangnya yang tidak baik Bu ya. Bukankah tidak sedikit orang Kristen Bu Lili yang seperti itu? Iya memang. Mereka tidak sabar untuk menunggu waktu Tuhan bertindak. Kita pun lari mencari pertolongan lain, akhirnya menyesal. Karena yang instan seperti itu justru itu akan membuat penyesalan. Padahal Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kita sembah, yang Tuhan yang maha sanggup melakukan segala sesuatu yang di luar apa yang kita pikirkan. Itu sudah Tuhan sediakan begitu. Tinggal kita itu tetap bersabar dan tetap tekun berdoa, tetap tunggu jawaban Tuhan. Oke ibu-ibu, percaya apapun permasalahan, apapun problema dalam hidup kita, apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup kita, tetap tekun, kita tetap harus sabar menanti janji Tuhan. Jangan lelah untuk tetap kita berdoa, tetap kita berlutut mencari pertolongan Tuhan ya Bunda. Karena kita yakin dan percaya, rencana yang Tuhan sediakan bagi kita itu sungguh luar biasa. Mungkin itu tidak pernah kita pikirkan, bahkan mungkin lebih dari apa yang kita pergumulkan sehari-hari. Tapi kalau sudah tiba janji Tuhan, waktu Tuhan untuk menepati janjinya, luar biasa. Tidak pernah terlintas sedikit pun saya saat ini seperti sekarang ini, tidak pernah. Saya hanya bisa belajar berdoa, belajar untuk terus tekun bersabar. Dan saya yakin dan percaya apa yang menjadi pergumulan saya pribadi pun Tuhan pasti akan jawab satu persatu. Demikian juga pergumulan ibu-ibu semuanya. Saya yakin semuanya akan terjawab. Asal ibu-ibu tetap tekun, sabar, menunggu jawaban Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, percaya itu, pegang janji Tuhan, karena janji Tuhan itu adalah janji yang luar biasa, janjinya ya dan amin. Maka ibu-ibu wanita pilihan Allah yang dikasih oleh Tuhan, renungan singkat pada sore hari ini mengingatkan kita semua untuk lebih bisa bersabar dalam segala sesuatu. Lebih kita bisa menyediakan waktu kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Karena itu ibu-ibu bersabarlah menantikan Tuhan bekerja untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.